Lo percaya nggak kalau ada tempat di atas gunung yang nggak boleh sembarangan difoto? Tempat yang katanya sakral, tapi malah jadi spot foto favorit pendaki. Malam ini, gue bakal bawain cerita nyata dari Gunung Lawu. Tentang seorang pendaki cewek yang selfie di Hargo Dalem. Tapi waktu dilihat lagi, wajahnya udah bukan wajah dia. Tapi sosok wanita Jawa kuno yang senyumnya nggak akan lo lupain seumur hidup. Selamat datang di Bisikan Misteri Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena setiap minggu kita bakal bongkar tabir misteri dari kisah nyata yang mungkin lebih deket dari yang lo kira. Waktu itu hari Jumat sore. Langit mendung tipis, angin semilir nyapu meja-meja kayu di warung kopi langganan kita dekat kampus. Di meja pojok dekat stop kontak, gue, Vina, Rama, dan Dika lagi ngumpul. Kopi masih panas, obrolan ngalur ngidul, mulai dari tugas kuliah, gosip dosen, sampai ide buat liburan tipis-tipis. Gue inget banget, sore itu obrolan kita santai banget, kayak biasa. Tapi siapa sangka, dari tongkrongan biasa itu, kita malah nyusun rencana yang belakangan jadi awal mimpi buruk. Naik ke Lawu yuk, gue pernah naik jalur Cemoro Sewu, view-nya cakep banget, bisa sekalian ke Hargo Dalem, kata Rama sambil ngeluarin HP-nya. Dia buka galeri dan ngasih lihat foto-foto lama waktu dia muncak ke Lawu. Puncak berkabut, awan ngegulung di bawah kaki, pohon cemara berdiri gagah, semuanya kelihatan magis banget. Ada satu foto yang bikin gue merinding sedikit. Bukan karena serem, tapi karena suasananya tuh mistis. Vina yang duduk seberang gue langsung semangat. Dia emang paling gampang diajak healing, apalagi kalau udah nyium bau-bau pegunungan. Gas, udah lama pengen ke Lawu juga. Pengen selfie di puncak, katanya spotnya cakep. Biar ada bahan konten juga kan? Katanya sambil ngaduk es kopi susunya pelan-pelan. Dika yang dari tadi ngedengerin doang, akhirnya ikut nimbrung. Tapi jangan nyasar ya Vin, Gunung Lawu katanya lumayan angker loh. Banyak cerita-cerita horor tuh. Gue pernah baca di forum, ada yang ngilang di jalur Cemoro Kandang, katanya ngikutin suara gamelan. Malah gak balik-balik. Vina nyengir, ih Dika, jangan nakut-nakutin dong. Gue kan gampang takut, tapi tetap pengen naik sih. Akhirnya, dengan semangat setengah iseng, setengah beneran niat, kita semua sepakat buat berangkat hari Sabtu pagi. Jalur yang dipilih Cemoro Sewu. Pertimbangannya simpel, jalurnya lebih terstruktur, jaraknya nggak terlalu panjang, dan kita semua udah pernah naik gunung sebelumnya, meski nggak sering-sering amat. Gue langsung ngebuat list barang-barang yang harus dibawa, mulai dari logistik, tenda, matras, sleeping bag, headlamp, sampai jas hujan. Malam itu kita masing-masing sibuk siapin perlengkapan. Semangatnya dapet, vibes-nya udah kayak mau petualangan seru. Tapi pas packing, kejadian kecil yang gak gue pikirin waktu itu, ternyata justru jadi sinyal awal. Gue lagi ngelipat jaket windbreaker gue di kamar, sambil dengerin lagu lewat headset. Tiba-tiba notifikasi grup masuk, dari Vina. Dia ngirim foto altar di Hargo Dalem yang dia dapat dari Google. Nanti kalau udah sampai Hargo Dalem, gue mau selfie di altar yang ada patungnya itu loh. Katanya sakral ya, tapi cakep buat foto. Gue yang baca langsung nge-freeze bentar. Foto itu kelihatan aneh, bukan karena penampakan atau semacamnya. Tapi ada suasana yang gak enak dari gambar itu, kayak hawa berat. Altar batu yang dikelilingi pohon besar, ada sesajen di depannya, dan di latar belakangnya kabut tipis nyelimutin sekitar. Gue langsung reply, Vin, itu tempat keramat loh. Kata orang jangan sembarangan foto-foto, apalagi di altar. Banyak kejadian aneh katanya. Dika juga ikutan nimbrung di grup. Iya Vin, jangan foto-foto yang aneh-aneh. Di forum banyak banget cerita yang begituan. Ada yang fotonya berubah lah, ada yang mimpi aneh terus kerasukan. Hati-hati. Tapi Vina cuma bales pakai emot senyum. Ya gue foto-foto doang lah, gak niat aneh-aneh. Biar keren aja nanti fitnya, hehe. Waktu itu gue mikir, ya udahlah.
Toh kita niatnya juga nggak buat main-main atau ngusik. Selama kita sopan, nggak ngelakuin yang aneh-aneh, harusnya aman. Tapi entah kenapa, hati gue ngerasa was-was. Mungkin karena dari dulu gue emang udah denger banyak cerita tentang Gunung Lawu. Gunung itu bukan cuma tempat buat muncak, ada energi lain di sana. Katanya tempat itu penuh dengan sejarah dan misteri. Dari kisah Prabu Brawijaya sampai kerajaan goib di puncak. Sabtu pagi akhirnya kita berangkat. Dari Jogja kita naik motor rame-rame ke Magetan, lalu lanjut ke base camp Cemoro Sewu. Perjalanan lancar. Kita sempat mampir sarapan soto ayam di terminal sebelum mulai nanjak. Semua berjalan normal. Tapi di kepala gue, kata-kata Vina tadi malam masih muter. Tentang selfie di altar itu. Entah kenapa, makin deket ke Lawu, perasaan gue makin gak enak. Pas sampai di base camp, kita ngurusi maksi, ngecek perlengkapan, terus mulai naik sekitar jam 9 pagi. Jalur Cemoro Sewu lumayan rame waktu itu. Tapi gak terlalu padat. Udara dingin mulai kerasa dan kabut tipis mulai muncul dari balik pohon. Suara dedaunan yang digoyang angin, bau tanar basah, dan suara burung kecil bikin suasana bener-bener damai. Tapi di balik itu, gue ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Bukan orang, tapi lebih kayak hawa. Nggak kelihatan, tapi kerasa. Selama perjalanan, Vina masih ceria. Dia sering berhenti buat ngambil foto, video, bahkan sempat nge-live singkat di Instagram. Tapi gue perhatiin, tiap dia ngarahin kamera ke pohon-pohon tua atau batu-batu besar, sinyal HP-nya suka ngaco. Layarnya kadang nge-freeze bentar, tapi Vina nggak terlalu peduli, malah ketawa. Wah, mungkin sinyal dari dunia lain nih. Kami semua ketawa waktu itu. Tapi tawa itu sekarang terdengar hampa banget kalau diingat lagi. Karena dari titik ini, semuanya pelan-pelan berubah. Dan ternyata semua berawal dari satu hal yang sepele. Sebuah selfie di tempat yang seharusnya nggak buat sembarang orang. Perjalanan dari pos ke pos lumayan lancar. Kita sempet istirahat di beberapa titik buat minum dan makan snack. Vina sesekali masih foto-foto. Tapi makin ke atas, suasananya mulai berubah. Kabut makin tebal, pohon-pohon makin tinggi, dan udara makin dingin. Suara orang-orang di belakang atau di depan kita pun mulai jarang terdengar. Rasa-rasanya kayak kita cuma berempat aja di jalur itu. Gue inget banget pas kita mulai nyampe deket Hargo Dalem. Suasananya jadi beda. Sunyi, bener-bener sunyi. Bahkan angin pun berhenti. Langkah kaki kita yang biasanya disambut suara ranting atau daun, sekarang berasa kayak jalan di ruang kosong. Udara mendadak lebih berat, dan kabut putih mulai nyelimutin sekeliling. Hargo Dalem, tempat yang dari awal udah bikin gue gak enak hati, akhirnya kelihatan. Ada bangunan kecil, semacam pendopo atau tempat semedi. Di depannya ada batu besar yang disusun rapi, lengkap dengan sesajen dan dupa yang masih kebakar. Asapnya naik pelan, melingkar, lalu hilang ditelan kabut. Gue langsung ngerasa badan gue merinding semua. Gak tahu kenapa, tapi ada hawa yang beda di situ. Bukan serem kayak lihat hantu, tapi lebih kayak segan, hormat, takut tapi bukan takut biasa. Kayak lo lagi nginjek tempat yang gak sembarangan. Tapi Vina beda. Dia malah kelihatan semangat banget. Wah, ini dia altar yang gue omongin. Gila ya, kayak di film-film kuno, katanya sambil nyiapin kamera HP-nya. Vin, lo yakin? Tanya Dika pelan. Vina cuma senyum lalu jalan pelan ke arah altar. Dia berdiri di depannya, terus nunjuk-nunjuk tempatnya. Gue di sini ya, Rama, tolong fotoin dong, ambil dari bawah biar dramatis, katanya sambil ketawa kecil. Rama berdiri sekitar 2-3 meter dari dia. Gue dan Dika berdiri agak jauh.
Diem aja ngerasain hawa aneh yang makin kuat. Pas Rama mulai ngarahin kamera ke Vina, tiba-tiba kabut turun. Cepet banget. Dalam hitungan detik semuanya putih. Gue bahkan gak bisa lihat Vina, padahal jaraknya gak sampai 10 meter. Rama masih berdiri, tapi udah gelagapan. Vin, lo masih di situ? Gak ada jawaban. Gue langsung panik. Vin, jangan bercanda woi. Tapi yang kita dengar malah suara lain. Suara cewek, bukan Vina. Suaranya pelan, kayak nyanyian. Tapi nadanya aneh. Bukan lagu modern, tapi kayak tembang Jawa kuno. Dan sialnya, nadanya tuh nyeret. Kayak orang nyanyi sambil nahan nafas. Lirih tapi tajam, menyusup ke kuping kayak bisikan langsung ke kepala. Dika langsung narik tangan gue. Bro, ini gak benar. Gue refleks nyalain senter. Cahayanya nembus kabut dikit-dikit. Terus kabut itu mulai ngilang pelan-pelan. Pas kita bisa lihat Vina lagi, dia masih berdiri di depan altar. Tapi posenya gak kayak orang foto. Dia berdiri kaku. Matanya ngadep ke depan, tapi kosong. Tangannya menggantung di samping badan. Mukanya pucet. Bahkan bibirnya biru. Gue lari ke arahnya. Vin! Dia kaget. Iya, kenapa? Jawabnya pelan. Lo ngapain tadi? Lo dengar suara nyanyian gak? Dia bingung. Enggak, gue cuma berdiri aja tadi. Nunggu Rama fotoin. Tapi tiba-tiba gelap semua. Terus gue kayak ngeliat bayangan. Bayangan? Iya, sosok cewek. Dia berdiri di altar, pakai kebaya, tapi mukanya nggak kelihatan. Kami semua langsung diam. Rama cuma geleng-geleng. Udah yuk, kita cari tempat ngecamp yang agak turun dikit. Jangan di sini, gue nggak nyaman banget di tempat ini. Akhirnya kita turun beberapa meter ke arah bawah dan nemuin tanah lapang kecil yang cukup buat pasang 2 tenda. Suasana masih dingin dan agak ngeres. Tapi kita semua udah kecapean dan butuh istirahat. Sekitar jam 7 malam, kita udah masuk ke dalam tenda masing-masing. Tenda cowok dan cewek dipisah. Gue, Rama, dan Dika di satu tenda. Vina sendirian di tenda satunya. Kita pikir dia butuh ruang sendiri, karena kelihatannya masih lemes banget. Tapi ternyata, malam itu gangguan mulai muncul. Sekitar jam 1 malam, gue kebangun. Awalnya karena kebelet pipis. Tapi pas gue buka mata, gue ngerasa ada yang aneh. Tenda gue dingin banget. Lebih dingin dari biasanya. Angin di luar berdesir pelan, tapi ada suara lain yang masuk ke telinga gue. Nyanyian itu lagi. Tembang Jawa. Pelan, nyeret, dan nyeremin. Tapi kali ini lebih jelas. Seolah-olah dia dinyanyiin deket banget sama tenda kita. Gue lihat Rama juga udah kebangun. Matanya ngebelakak, nyari arah suara. Dika juga duduk dan ngeluarin senter. Lo dengar? Tanya gue pelan. Iya, itu suara siapa sih? Gak lucu ini. Tanpa pikir panjang, gue buka resleting tenda, nyorot ke arah tenda Vina. Tenda itu kelihatan dari sini. Tapi anehnya, tenda Vina goyang pelan. Bukan kena angin. Tapi kayak ada orang di dalam yang lagi gerak-gerak gak wajar. Gue langsung lari ke sana. Begitu nyampe, gue manggil pelan-pelan. Vin, lo ngapain? Gak ada jawaban. Tapi dari dalam, gue bisa dengar suara. Kayak orang lagi gumam. Kayak ngucap mantra atau doa yang gak gue ngerti artinya. Gue buka resleting pelan-pelan, terus nyorot pakai senter. Gue langsung mundur 1 langkah. Vina duduk sila menghadap cermin kecil yang ditaruh di depannya. Matanya gak merem, tapi ngelotot. Bibirnya komat kamit, dan tangannya gerak-gerak pelan, kayak nari. Dan suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam tenda ini, dari mulut Vina sendiri. Pagi itu, suasana tenda benar-benar sepi. Kabut masih tebel, dingin banget,
Dan suara hutan seolah lenyap. Gak ada burung, gak ada angin. Cuma ada perasaan berat yang nyangkut di dada. Gue bangun lebih dulu, langsung ngecek keadaan luar tenda. Rama dan Dika masih di dalam. Tapi gak lama mereka keluar juga. Nanya-nanya soal kejadian tadi malam. Gue gak bisa tidur. Suara itu makin jelas. Lo lihat Vina kayak gitu juga kan? Tanya Dika pelan. Gue cuma ngangguk. Dia lagi ngelamun. Duduk depan cermun, kayak ngomong sendiri. Serem banget. Tapi pas gue bangunin, dia kayak gak sadar. Kayak gak ingat apa-apa. Kita bertiga langsung jalan ke tenda Vina. Pas nyampe, dia lagi duduk di luar. Ngelipet jaket. Mukanya pucet. Matanya kayak orang belum tidur semalaman. Tapi dia nyapa biasa. Pagi guys, katanya pelan. Sorry ya, tadi malam gue kayak mimpi aneh banget. Tapi kayak nyata. Gue kayak lihat diri gue. Tapi bukan gue. Dia mukanya kayak orang zaman dulu. Pakai kebaya, duduk depan cermin juga. Tapi dia senyum terus. Gue sama Rama langsung saling tatap. Gak enak rasanya. Tapi kita gak mau langsung ngomporin Vina. Kita cuma suruh dia istirahat dan buru-buru packing buat turun. Perjalanan turun dari Hargodalam ke Cemoro Kandang itu rasanya lebih jauh berat daripada waktu naik. Biasanya turun tuh lebih gampang. Tapi kali ini enggak. Jalanannya licin, kabut gak kunjung hilang. Dan Vina berkali-kali berhenti, bilang pusing, lemes, bahkan sempat mual. Seringkali dia juga ngoceh sendiri. Kadang pakai bahasa yang aneh, yang bahkan dia sendiri gak sadar dia ngomong apa. Sekitar jam 3 sore, kita akhirnya sampai di base camp Cemoro Kandang. Kita langsung cari tempat buat duduk dan istirahat. Di warung dekat base camp, kita pesen teh manis anget dan mie rebus. Vina duduk sambil selonjoran, megang handphonenya. Dia mulai buka galeri, nyari-nyari foto selama di atas. Guys, katanya pelan. Ini fotonya kenapa ya? Dia nunjukin salah satu foto yang Rama ambil pas dia berdiri di depan altar Hargodalam. Tapi yang muncul di layar HP-nya bukan Vina. Tubuhnya memang Vina. Bajunya, posenya, lokasinya. Tapi mukanya bukan. Mukanya udah berubah jadi sosok wanita lain. Kulitnya lebih putih pucat, matanya sipit dan kosong. Rambutnya lebih panjang, hitam, lebat, dan dikonde kayak gaya wanita Jawa zaman dulu. Dan bibirnya senyum lebar. Tapi senyumnya kaku dan dingin. Semua langsung diam. Gue merinding dari kepala sampai telapak kaki. Bahkan Dika, yang biasanya ngeremehin hal mistis, langsung bilang, ini gak mungkin, gak masuk akal. Rama ambil HP-nya, nyoba buka file yang sama. Soalnya dia yang fotoin. Tapi waktu dibuka di HP dia, wajah Vina masih normal. Gak berubah. Kita makin bingung. Vina mulai panik. Dia nyoba hapus foto itu, tapi setiap kali dia klik hapus, fotonya hilang, terus muncul lagi otomatis dalam 3 detik. Bahkan muncul di folder lain, kayak pindah-pindah sendiri. Gak bisa dikirim, gak bisa dihapus. Dan setiap buka galeri, foto itu selalu muncul paling atas. Malamnya, kita udah balik ke penginapan sederhana buat nginep semalam sebelum balik ke Jogja. Tapi suasananya makin aneh. Vina gak banyak ngomong. Matanya sayu. Tapi setiap ditanya kenapa, dia bilang cuma capek. Tapi ada satu hal yang bikin gue, Rama dan Dika makin parno. Waktu Vina tidur, dia ngelantur. Ngelantur keras. Tapi bukan dalam bahasa biasa. Bukan bahasa Indonesia. Bukan juga bahasa Jawa biasa. Nadanya lambat, berirama, mirip mantra. Gue sempat rekam pakai HP gue. Dan pas gue play ulang, ada 2 suara. Satu suara Vina, dan satu lagi suara cewek lain, nadanya lebih berat, lebih pelan, dan agak serak. Ngikutin omongan Vina, tapi dengan suara yang lebih tua. Suara itu gak ada pas kita rekam. Tapi muncul, waktu diputer. Rama langsung matiin rekamannya. Bro, ini fix bukan cuma kecapean, ada yang ikut. Katanya sambil lihat ke arah kamar Vina. Sekitar jam 2 malam, kita bertiga kebangun karena dengar suara kursi kayu di teras geser sendiri. Pelan, gesrek, gesrek. Kayak ada yang duduk-duduk sendirian di luar. Gue ngintip dari jendela. Gelap, tapi samar-samar
Gue ngeliat sosok cewek duduk sendiri, rambut panjang banget, bajunya kebaya putih, dan dia lagi ngaca. Pakai cermin kecil bundar. Posenya sama persis kayak yang gue lihat Vina lakuin waktu di tenda semalam. Gue langsung mundur. Dika mukanya pucat. Itu bukan Vina kan? Kan? Dia di kamar. Gue lari buka pintu kamar. Dan benar, Vina masih di dalam. Tidur, tapi cerminnya nggak ada di tas. Dan di meja, ada bekas tapak air bundar kayak tempat naruh cermin. Besok paginya, Happy Vina update otomatis. Instagramnya upload sendiri. Foto yang wajahnya digantikan wanita Jawa itu muncul di feed, tanpa caption. Cuma ada satu komentar muncul cepat. Pulang dulu, waktumu belum selesai di sini. Gue langsung freeze. Siapa yang upload? Siapa yang komen? Dan siapa wajahnya yang sekarang ada di foto itu? Besok paginya, suasana penginapan hening banget. Kita semua kurang tidur. Vina dari semalam gak ngomong sepatah kata pun. Dia cuma duduk di pojokan kamar, matanya kosong, dan sesekali senyum sendiri kayak anak kecil yang lagi main boneka imajinasi. Tapi yang paling bikin kita semua gak bisa mikir jernih, foto itu udah tersebar. Instagram Vina upload sendiri. Gak ada yang pegang HP-nya, tapi somehow fotonya udah muncul di feed, lengkap dengan wajah si wanita Jawa itu. Captionnya kosong, tapi ada satu komentar misterius. Pulang dulu, waktumu belum selesai di sini. Komentar itu langsung hilang dalam 10 menit. Kita refresh, gak ada lagi. Vina masih diam aja, tapi jam 9 pagi dia minta diajak balik ke Hargo Dalam. Kita balik ke atas ya, cuma sebentar kok, dia manggil. Katanya sambil senyum datar. Tapi bukan kayak Vina yang biasa, suaranya pelan, kayak ditarik dari jauh. Gue, Rama, dan Dika langsung nolak. Gak mungkin kita balik naik gunung dalam kondisi kayak gini. Tapi waktu kita bilang enggak, Vina tiba-tiba teriak kenceng banget. Suaranya melengking sampai satu penginapan denger. Mukanya merah, nadanya marah. Tapi matanya tetap kosong. Aku bilang kita harus balik sekarang. Gue langsung tarik Rama keluar kamar. Kita sepakat harus cari bantuan. Kita mutusin buat nyamperin juru kunci lokal yang biasa jaga jalur Cemoro Sewu, namanya Mbah Sarno. Kata warga, beliau udah puluhan tahun jadi penjaga spiritual Gunung Lawu. Kita cerita semua kejadian dari awal sampai akhir. Mbah Sarno langsung diam lama. Apa dia selfie di altar? Tanyanya lirih. Gue ngangguk pelan. Altar itu bukan tempat buat gaya-gayaan. Itu tempat persembahan. Banyak yang datang bukan buat naik gunung, tapi buat ngalah berkah. Dan sosok yang di sana bisa saja naksir sama siapa yang datang. Katanya sambil nyalain rokok. Kalian harus balikin dia sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya. Kalau tidak, tubuh temenmu bakal dipakai selamanya. Gue langsung merinding. Jadi, yang difoto itu bukan cuma gangguan. Itu peringatan bahwa Vina udah diincar. Mbah Sarno ngajak gue 3 orang buat naik lagi. Tapi dia bilang Vina gak boleh ikut dulu. Kita harus ke altar bawa cermin kecil Vina dan bawa fotonya. Kalau bisa, hapus dari dunia maya juga. Jangan biarkan wajah itu dilihat banyak orang, karena setiap yang lihat bisa manggil dia makin dekat. Kita naik 3 orang plus Mbah Sarno. Waktu sampai di altar, kabut tebel banget. Tapi tempat itu jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Mbah Sarno buka sesajen dan mulai baca doa dalam bahasa Jawa kuno. Kita diminta duduk melingkar sambil pegang cermin dan fotonya. Pas dia mulai ritual, tiba-tiba angin gede banget nyapu sekitar altar. Suhu turun drastis. Dan dari antara kabut muncul bayangan perempuan berdiri di antara pohon. Rambutnya panjang banget, bajunya putih kekuningan kayak udah berdebu, dan mukanya sama persis kayak di foto.
Dia senyum, jalan pelan ke arah kita. Tapi Mbah Sarno langsung nyiramkan air kembang ke arah sosok itu. Sosok itu berhenti, lalu ngomong dengan suara serak. "Kenapa kalian kembalikan dia? Dia sudah kupilih." Mbah Sarno tegas, "Dia belum waktunya. Kembalilah, jangan rusak batas dunia kalian." Sosok itu mendelik, lalu perlahan kabut makin tebal dan dia hilang. 1 jam kemudian kita turun dengan kondisi lemas. Tapi begitu sampai penginapan, kita langsung ke kamar Vina. Dan dia udah sadar. Kalian dari mana aja? Kok gue pusing banget ya?" Katanya sambil pegang kepala. Gak ingat apa-apa sejak malam sebelum kita turun. Kita pelan-pelan cerita tanpa nakut-nakutin. Tapi yang bikin makin merinding, handphone Vina gak bisa nyala lagi. Rusak total. Dan Instagramnya hilang. Bahkan akun itu gak bisa dicari lagi. Seolah-olah gak pernah ada. Kadang yang kita kira cuma tempat foto biasa, ternyata adalah gerbang antara dunia kita dan dunia yang udah lama tertinggal. Jangan pernah anggap remeh tempat keramat. Karena yang lo potret bisa aja bukan cuma pemandangan, tapi penghuni lama yang lagi nunggu wajah baru. Kalau lo suka cerita ini, bantu channel Bisikan Misteri Official berkembang dengan klik like, share ke teman lo yang doyan horor, dan jangan lupa subscribe. Karena minggu depan kita bakal bahas kisah paling misterius dari Gunung Salak. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan jangan lupa jaga sopan santun bahkan di tempat yang lo kira cuma buat liburan.